Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran tema hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran ketiga ya, subtema 3. Silakan dibuka halaman 66. Nah, pada halaman 66 ini kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, Bu Guru kemarin telah mengingatkan kalian tentang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, Bu Guru juga sudah mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara menjaga kebersihan di sekolah. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret bangku, tidak mencoret-coret tembok, melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah secara bersama-sama. Jadi, kebersihan di sekolah itu merupakan tanggung jawab semua warga sekolah, baik itu guru, murid maupun petugas kebersihan. Jadi bukan hanya tugas dari petugas kebersihan ya, akan tetapi tugas dari seluruh warga sekolah. Nah, Bu Guru, tetangga sekolah punya tanggung jawab apa enggak? Tidak, karena mereka bukan termasuk warga sekolah. Yang termasuk warga sekolah itu adalah petugas kebersihan sekolah, murid, guru. Nah, itu wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, tanggung jawab ini harus kita lakukan bersama-sama. Artinya ketika kita membersihkan sekolah, kita harus melakukan dengan bersama-sama yang kita sebut dengan kerja bakti. Jadi kalau kerja bakti itu bekerja tidak sendirian, akan tetapi bersama-sama. Ada yang menyapu, misal di kelas 1 Uno menyapu sambil menghapus papan, Fitri mengepel. Nah, itu kita sebut dengan kerja bakti, saling membantu bersama-sama, atau biasa kita sebut dengan gotong royong. Nah, anak-anak, kalau kita sudah biasa saling membantu dalam melaksanakan tanggung jawab di sekolah, kecuali mengerjakan PR dan mengerjakan tugas atau ulangan ya, tidak boleh bersama-sama. Nah, kalau membersihkan sekolah kita boleh gotong royong. Itu akan menumbuhkan rasa persatuan pada diri kita, sehingga ketika ada kegiatan kerja bakti, membersihkan sekolah, gotong royong, menanam pohon di depan sekolah, kita sudah dengan sendirinya merasa ingin membantu ya, karena sudah tumbuh rasa persatuan dalam diri kita. Itu juga dapat mempererat kebersamaan anak-anak. Jadi mulai sekarang kita terapkan gotong royong ya. Untuk selanjutnya, sekarang diperhatikan pada halaman 67 ya, kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan mengulang kalimat perintah yang kemarin telah kita pelajari. Anak-anak masih ingat apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang bertujuan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu ya, seperti misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalimat itu digunakan untuk menyuruh agar kita membuang sampah di tempatnya, agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Perhatikan sekarang percakapan halaman 67. Di sini ada Ibu Guru, ada Dani, ada Sari. Nah, di sini kita baca percakapannya ya. Dani, tolong tutup pintunya ya. Iya, Bu Guru. Anak-anak, buka buku kalian. Buka halaman 54. Sari, bacakan percakapan di buku. Baik, Bu Guru. Anak-anak yang lain harap tenang dengarkan ketika Sari membaca. Nah, di sini terdapat kalimat perintah, juga terdapat tanggapan. Nah, anak-anak, ketika kita mendapatkan kalimat perintah, kita harus memberikan tanggapan. Tanggapan yang kita berikan itu harus sopan, terutama kepada orang tua dan guru. Kalau guru memberi perintah, orang tua memberi perintah, kita harus menanggapi dengan sopan. Dani, tolong tutup pintunya ya. Itu adalah kalimat perintah. Kemudian Dani memberi tanggapan. Iya, Bu Guru. Anak-anak, buka buku kalian. Bukalah halaman 54. Sari, bacakan percakapan di buku. Baik, Bu Guru. Nah, ini di sini Sari memberikan tanggapan. Anak-anak, bagaimana sudah paham cara memberi perintah dan cara memberi tanggapan harus sopan. Sekarang diperhatikan halaman 67 ini ada soal memberikan tanggapan ya, perintah dari Bu Guru, kemudian berilah tanggapan oleh kalian.
Nah, selanjutnya anak-anak setelah mempelajari kalimat perintah dan tanggapan tadi, diperhatikan halaman 67 ya. Kita akan belajar mengukur berat benda. Anak-anak, setiap benda memiliki berat yang berbeda. Satu pensil dengan dua pensil memiliki berat yang berbeda. Oleh karena itu kita harus mengukur untuk mengetahui berat benda. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur menggunakan timbangan sederhana. Timbangan sederhana ini kita bisa menggunakan gantungan baju yang biasa kalian lihat di rumah sehari-hari. Gantungan baju itu biasanya kita sebut dengan hanger ya anak-anak. Kalau tidak tahu gantungan baju, hanger. Nah, sekarang perhatikan contoh yang akan Bu Guru berikan. Pertama, anak-anak siapkan hanger atau gantungan baju, 2 plastik kosong yang bening. Kemudian di sini kita bisa memakai sendok dan 5 kelereng. Sendok yang pertama kita masukkan ke dalam plastik yang pertama dan 5 kelereng kita masukkan ke plastik yang kedua. Kemudian kita ukur ya. Nah, setelah kita lihat pada gambar ini, 1 sendok sama berat dengan 5 kelereng. Jadi beratnya 1 sendok dengan beratnya 5 kelereng itu sama ya. Nah, anak-anak bisa melakukan hal yang sama dengan benda yang berbeda ya. Bisa menggunakan hanger dan plastik. Baik anak-anak, sudah paham cara mengukur berat benda menggunakan gantungan baju? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Pada halaman 69. Pada pelajaran PJOK, perhatikan gambar. Pada gambar terdapat 3 anak yang sedang melakukan permainan lompat tali. Permainan lompat tali itu adalah permainan yang dilakukan menggunakan tali karet. Anak-anak, selain permainan lompat tali menyenangkan, lompat tali juga dapat menyehatkan tubuh kita karena termasuk olahraga. Ya, jadi anak-anak bisa melakukan permainan lompat tali untuk menguatkan otot kaki ya anak-anak. Lalu bagaimana cara kita melakukan permainan lompat tali? Permainan lompat tali ini kita bisa lakukan secara berkelompok ya. Ada 2 anak yang memegang ujung tali dan ada 1 anak yang melompat. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, ujung tali ini dipegang oleh masing-masing anak. 2 anak yang berjaga memegang ujung tali karet, kemudian diletakkan setinggi lutut. Setelah setinggi lutut, setinggi dada, kemudian kepala ya anak-anak. Seorang anak bertugas untuk melompat. Bagaimana cara melompat? Yang pertama kita harus berlari dulu. Setelah kita mendekati kepada tali karet, baru kemudian melompat. Melompat dilakukan dengan tumpuan 1 kaki ya anak-anak. Jadi ketika melompat itu menggunakan tumpuan 1 kaki, bukan 2 kaki. Ya, anak-anak bisa coba di rumah ya. Anak-anak bisa bermain dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya. Bagaimana? Sudah paham cara bermain lompat tali? Kalau sudah, anak-anak bisa melakukan di rumah. Kemudian di sini Bu Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak. Silakan dikerjakan latihan pembelajaran 3 pada halaman 68 sampai dengan 69 dan latihan pembelajaran 4 pada halaman 70 dan 71. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.